Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi dunia. Dan selamat pagi untuk pemirsa yang sudah bangun pagi di awal minggu ini. Untuk di hari Senin ya. Semoga hari ini kita menyambut awal minggu dengan senyum semangat dan juga semangat yang menggebu-gebu untuk menentukan 5 hari ke depan di waktu kerja kita. Tetap semangat. Betul sekali ya. Dan pastinya seperti biasa Senin ke Jumat jam 8 pagi ada Jihan, ada Imo juga yang menemani pemirsa untuk di Selamat Pagi Sultra. Oke, kita udah siap sekali dengan banyak berita-berita menarik untuk di hari ini pastinya. Dan kayaknya nanti kita akan bagi satu persatu ya Imo ya. Oke, tapi kita ngomongin ini mungkin kalau kemarin-kemarin tuh di minggu-minggu awal di bulan Juli memang lagi hot-hotnya. Apa tuh yang ini hot? Karena mengenai mungkin karena pertama karena kita kan ada di masa pandemik untuk sekarang ini. Terus semua orang kayaknya berteriak soal masalah apa ya namanya pendapatan yang begitu agak pahit ya kayaknya ya. Iya, pahit banget bener. Apalagi juga ada beberapa udah ada yang berniat untuk nyari kerjaan, malah ada beberapa langsung yang tiba-tiba lay off gitu kan. Oke, betul sekali ya. Jadi memang banyak sekali nih juga teman-teman sekitar yang mengeluhkan tentang aduh pandemi kayak gini, udah susah nyari kerja, ditambah COVID-19, kayaknya makin susah gitu bawaannya gitu ya. Iya, tapi dan ini juga tambah pelik banget karena ada beberapa apa ya namanya pemicu juga yang akhirnya membuat tuh kayak masyarakat yang tadinya biasa-biasa aja ini makin buas karena bisa jadi mungkin karena ini adalah pemicunya juga. Oke, ada apa tuh pemicunya nih Imo ya? Oke, jadi hari ini pemirsa semua untuk di Selamat Pagi Sultra kita bakal ngomongin soal isu yang lagi hot banget, yang lagi panas banget untuk di Sulawesi Tenggara soal tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing, oke, ini memang sempat hot sekali ya, bahkan mungkin sampai sekarang masih diomongin juga. Betul. Nih ya. Ini terkait dengan masuknya ribuan tenaga kerja asing di 2 perusahaan tambang multinasional di Kabupaten Konawe ya, Sulawesi Tenggara. Dan saat ini selain tenaga kerja asing, saat ini juga sedang dibarengi dengan masuknya tenaga kerja lokal di perusahaan tambang ini sebanyak 5.000 apa ya namanya yang melamar ke situ yang akan bekerja di situ. Ini cukup besar ya untuk jumlah yang ikut meramaikan untuk masuk di apa namanya ikut mendaftarkan dirinya masuk di perusahaan asing. Tapi kan salah satu fungsinya perusahaan asing masuk di daerah adalah ikut membantu dan juga ikut apa ya namanya? Ya bisa menjadi ambil andil. Ya, ambil andil juga, betul sekali. Untuk masyarakat setempat. Betul ya. Nah, kemarin itu memang sempat terjadi banyak pro dan kontra juga ya Imo ya. Kita juga pasti melihat berita juga ya kan. Betul. Itu banyak sekali, ada yang pro, ada yang kontra dengan permasalahan ini. Apalagi saat ini juga pemerintah terus mendatangkan pekerja asing, salah satunya itu dari negeri tirai bambu. Dan data terakhir pekerja asing yang masuk ke perusahaan tambang yang berlokasi di Morosi ini mencapai 500 orang ya untuk gelombang pertama, itu dia. Oke. Dan mungkin ini salah satu juga pemicunya yang menimbulkan perdebatan antara masyarakat dan juga pemerintah setempat. Betul sekali. Oke, ini untuk itu juga dari pihak mulai pemerintah pusat, daerah dan instansi lainnya yang terkait dengan kedatangan dari tenaga kerja asing ini. Apalagi masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini juga, ini merupakan salah satu pemicu yang besar sekali yang melanda negeri ini. Namun setelah perdebatan panjang pada akhirnya menemukan titik terang dan tenaga kerja asing bisa masuk di Sulawesi Tenggara dengan mulus meski di luar ada aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Nah, itu tadi yang kita udah singgung ya, ada penolakan ya Imo ya. Sempat waktu itu sampai ada pemblokiran jalan juga, terus abis itu juga ada unjuk rasa pastinya. Betul. Dan ini mungkin menjadi salah satu apa ya pemicu juga akhirnya harus ada nih yang disepakati supaya tidak ada lagi hal-hal seperti ini, seperti itu ya. Nah, ada sejumlah poin penting yang disepakati untuk tenaga kerja asing hingga akhirnya diizinkan masuk nih Himo. Apa aja tuh? Yang pertama itu adalah penggunaan visa kerja ya, bukan visa kunjungan. Itu yang paling pertama sekali. Pemirsa ya. Ini harus dipahami juga ya. Untuk kita dan siapapun adalah harus memahami untuk visa kerja itu sendiri dan juga visa kunjungan. Betul. Karena ternyata ada beberapa
range waktu Betul, dalam betul setiap sekali. visa kan. Betul sekali, betul. Ya, jadi kalau misalnya yang kunjungan mungkin terbatas misalnya kayak 3 bulan gitu ya 90 setahunnya. hari. Betul sekali ya. Terus habis itu kalau misalnya visa kerja itu memang tergantung dengan berapa lama kontraknya dia kerja di suatu tempat ya. Nah itu mungkin juga jadi salah satu perdebatan karena ada beberapa pihak juga yang menilai bahwa banyak tenaga kerja asing yang masuk itu visanya adalah visa kunjungan, bukan visa kerja. Betul Itulah sekali. mungkin salah satu yang menimbulkan untuk perdebatan dari masyarakat sendiri dan juga pemerintah setempat. Nah, selain tentang visa ini ya kan, yang kedua adalah diharapkan adanya peluang tenaga kerja lokal untuk bisa masuk menjadi tenaga kerja di 2 perusahaan pengolah nikel ini ya. Jadi selain tenaga kerja asingnya diserap, ternyata yang kedua adalah harus ada pekerja lokal juga nih yang masuk di perusahaan-perusahaan ini. Iya, karena kan itu fungsinya kan. Betul. Masuk ke perusahaan asing adalah untuk bisa memberdayakan masyarakat lokal, ya kan. Nah ini kan kita tahu sendiri ada 2 perusahaan besar, perusahaan asing yang masuk untuk di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe. Yaitu yang pertama perusahaan tambang PT Virtu Dragon Nickel Industry dan juga PT Obsidian Stainless Steel. Ini yang menandatangani kesepakatan terkait rekrutmen tenaga kerja lokal yang diambil alih oleh pemerintah sekarang. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Jadi ternyata setahu saya ya kemarin memang mereka langsung mengambil alih tuh ya perusahaan-perusahaan ini ada VDNI dan juga PT OSS ini. Namun sekarang kesepakatannya adalah semuanya itu diambil alih oleh pemerintah. Itu dia. Nanti kita bakal bahas lagi ini kenapa dari perusahaan asing terus diambil alih oleh pemerintah sendiri. Kita bakal bahas juga, tapi tentunya untuk pemirsa. Semangat banget di hari Senin Iya. kita ya. Pemirsa di rumah yang sementara di pagi hari ini menyaksikan kita berdua dan juga menikmati suasana pagi, dan juga jangan lupa kita ingatkan ya untuk menyaksikan acara ini di Make.tv. Dan juga jangan lupa untuk sarapan pagi biar menjemput semangatnya, tetap punya energi yang kuat. Betul sekali ya, apalagi sekali lagi ini adalah hari Senin, nggak boleh males-malesan, pokoknya semua tuh bergantung di hari ini. Iya, mungkin ya hari betul. ini lagi pada mau siap-siap mau ngelamar pekerjaan mungkin ya. Amin, Salah satunya di sini semoga mungkin. lancar ya. Semoga lancar, dan apapun rencana pemirsa di rumah yang hari ini akan dijalankan, kita doakan semoga mulus, lancar, Amin. dan sukses. Amin, betul sekali ya. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi. Kita jeda iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sultra. Halo Sobat, sudah tahukah kalian apa yang dimaksud dengan PPDB Online? PPDB Online merupakan sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online. Dari proses pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata atau real-time online. Dengan PPDB Online, maka akan tersedianya sebuah basis data terintegrasi bagi pihak dinas pendidikan maupun sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. Sultra cerdas untuk negeri. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat atau belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui vaksinasi serta pola hidup yang bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Tetap hidup sehat dan selalu mencegah. Sultra cerdas untuk bangsa. Halo Sobat, selama masa pandemi COVID-19, tim medis adalah salah satu bagian garda terdepan kita dalam bencana kesehatan saat ini. Tidak sekedar keluarga, waktu dan menikmati kehidupan yang mereka korbankan, namun nyawa mereka pun menjadi ancaman kuat dalam aktivitas mereka sehari-hari selama masa pandemi COVID-19. Melayani pasien COVID-19 tentu bukan hal yang mudah, dengan segala protap kesehatan ketat yang harus dihadapi. Kita semua tentu berharap bisa memberikan dukungan kepada seluruh tim medis yang terlibat dalam penanganan pasien COVID-19.
Namun dengan cara di rumah saja, perketat protokol kesehatan, jaga kesehatan diri dan lingkungan kita masing-masing adalah salah satu kepedulian kita semua dalam membantu tim medis meringankan beban kerja mereka. Sultra cerdas untuk negeri. Oke, kembali lagi pemirsa bersama kami berdua untuk di Selamat Pagi Sultra, dan kita masih ngomongin soal perdebatan antara yang mana kepentingan dulu nih, antara diutamakan si lokalnya, tenaga asingnya, atau mungkin berembuk sama-sama antara tenaga kerja lokal, asing, dan juga pemerintah setempat yang mengambil keputusan. Betul, biar mendapatkan win-win solution itu ya. Itu yang paling penting. Oke, win-win solution juga mungkin untuk hari ini yang tiba-tiba sudah direncanakan dari beberapa hari kemarin atau semalam, tiba-tiba nggak jadi, harus punya win-win solution biar nggak mati gaya hari Seninnya. Betul sekalian. Soalnya itu bisa merusak mood juga sih ya. Betul. Udah diatur sedemikian rupa terus nggak jadi, ya akhirnya batal gitu ya. Jadi moodnya tuh jadi jelek kadang-kadang tuh kayak gitu. Apalagi sekarang kan kita masuk di fase new normal di mana aktivitas kita sudah tidak terlalu banyak yang dibatasi. Jadi agak rugi kayaknya kalau selalu di rumah mulu ya. Harus ada win-win solution untuk punya aktivitas yang lain atau melakukan pergerakan badan yang lain. Yang penting harus produktif. Oke, nah win-win solutionnya mungkin salah satunya adalah dengan ya itu memakai masker, ya kan? Terus juga physical distancing selalunya kita ingetin karena itu memang yang paling penting untuk di new normal seperti ini. Oke, baiklah pemirsa, untuk di pagi hari ini sambil menikmati sarapannya, menikmati kumpul bersama dengan keluarga, mungkin lagi di meja makan sekarang untuk menikmati sarapan paginya, kita berikan informasi menarik untuk berita pertama di Selamat Pagi Sultra. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke berita pertama untuk di pagi hari ini. Ini new normal ya, kini perhotelan mulai kembali membuka fasilitas dan event-event yang sebelumnya ditutup karena pandemi COVID-19. Salah satunya Swiss Bell Hotel Kendari yang saat ini sudah mulai gencar menggelar wedding. Kira-kira seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Pembukaan kembali hotel di kota Kendari saat ini telah mulai dilaksanakan. Meski demikian, manajemen hotel tetap menerapkan protokol kesehatan serta mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan gugus kesehatan. Untuk kegiatan resepsi pernikahan misalnya, pihak hotel melakukan pemeriksaan bagi tamu pengunjung di pintu masuk tamu, berupa pengecekan suhu tubuh, mewajibkan mengenakan masker, hand sanitizer. Tamu atau pengunjung harus melewati semprotan disinfektan. Demikian juga dengan area pesta, manajemen hotel mensiagakan beberapa staf yang bertugas untuk mengambilkan makanan bagi tamu. Hal ini untuk menghindari kontak langsung dengan tamu lainnya. Sebenarnya kan kalau anjuran dari pemerintah kan itu 50% yang harus kita mengurangi jumlah undangan menjadi 50% saja. Itu dari pihak tamunya. Kalau dari pihak kami sebenarnya berapapun peks yang ingin diselenggarakan di hotel kami itu bisa. Cuma kami atur. Jadi kami atur berdasarkan waktu. Hal yang sama juga dilakukan kafe milik Fortune Fronton Hotel Kendari. Ya, kalau sebetulnya diawali dengan kondisi saat ini ya. Kita kan dari bulan Maret sudah COVID, sudah pandemi. Kemudian semua teman-teman banyak yang di PHK, banyak yang tutup. Jadi kita berpikir ini usaha apa supaya teman-teman tetap bekerja dan juga istilahnya bisa punya penghasilan lah. Nah di saat itu boleh terpikir hanya kuliner yang bisa hidup, karena bisa delivery, bisa itu yang safe lah, yang aman.
Kendari, Aundria Aurora, Meg.TV melaporkan. Oke, kembali lagi untuk di Selamat Pagi Sultra. Pastinya di hari ini masih tetap semangat ya. Masih pagi, nggak boleh ada yang lemes-lemes pastinya ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau masih ada kesempatan dilihat-lihat lagi jamnya. Oh, masih ada jam untuk mungkin bisa olahraga dulu. Betul. Kecil-kecilan olahraganya pemirsa bisa dilakukan. Ini manfaatnya besar gitu ya. Banyak Kalau kamu sekali. punya waktu untuk bisa olahraga. Karena kebanyakan orang-orang sukses itu ternyata menyisihkan waktunya di pagi hari untuk berolahraga sebelum memulai aktivitas. Wow, luar biasa. Oke deh, kalau begitu mulai besok saya juga lebih banyak menyisihkan waktu biar lebih banyak suksesnya maksudnya. Oh iya, amin. Kita doakan bersama-sama ya. Amin gitu ya. Siapapun yang punya tujuan, siapa yang nggak mau sukses Betul. gitu ya. Kita doakan biar bisa sukses, tapi jangan cuma mimpi dong, bangun dulu ya kan. Olahraga baru merencanakan kegiatannya kira-kira mau ngapain, terus dikerjain deh. Itu dia yang paling penting ya, jangan tidur terus ya. Oke, dan pastinya pemirsa untuk di hari ini selalu diingatkan buat pemirsa semuanya untuk selalu menyaksikan di Meg.TV. Dan juga untuk pemirsa semuanya nanti kita akan membahas atau memberikan satu informasi terkait dengan bagaimana pemerintahan di Kolaka Timur itu menjalani aktivitasnya di tengah pandemi ya. Kira-kira seperti apa beritanya? Nanti kita saksikan setelah Halo Sobat, upaya mengatasi COVID-19 dilakukan dengan memutus rantai penularan, yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Orang-orang yang berasal atau pernah berpergian dari daerah epicenter COVID-19 untuk sadar diri, meskipun tidak ada gejala atau keluhan, dengan melakukan isolasi diri selama 14 hari, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semua orang berpotensi membawa virus corona penyebab COVID-19, meskipun tanpa gejala atau keluhan apapun. Karena itu, menggunakan masker dan menjaga jarak merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penularan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu dengan tetap tinggal di rumah, karena kita tidak tahu siapa saja yang menjadi pembawa virus, dan pada intinya, jaga jarak serta hindari kontak badan dengan orang lain, apalagi yang tidak diketahui riwayat kesehatannya. Yang utama juga, tetap jalankan protokol kesehatan baik di rumah maupun di ruang publik. Sultra cerdas untuk bangsa. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor,
maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Sultra cerdas untuk negeri. Kita masih berdiri manis di sini pemirsa sesuai dengan requestan kalian yang mungkin sudah masuk kapan lagi ya sabar. Sabar. Ada iklan ya. Kita harus membudidayakan dari sekarang yang namanya sabar. Sabar. Jangan ngantri. buru-buru. Benar. Ya, kalau masih new normal jangan dipaksain normal dulu. Oke. Takutnya ada hal-hal tidak diinginkan terjadi ke kita semua dan itu parah nantinya. Betul sekali ya. Jadi memang kalau misalnya di new normal kayak gini ya, kita tuh harus ekstra sabar. Terus habis itu nggak boleh gerasa gerusu ya. Apalagi kalau misalnya sampai terlalu berdekat-dekatan. Sekarang lagi nggak boleh banget tuh ya. Dan saya setuju sih. Yang harus ditingkatkan juga adalah rasa empati kita sebenarnya untuk sekarang karena memang banyak banget yang menjadi garda terdepan untuk membasmi dari virus corona ini atau COVID-19 ini. Jadi mungkin untuk kita semuanya yang sudah paham akan itu, respect kita lagi, empati kita lagi kepada orang-orang harus lebih besar lagi, terutama untuk orang-orang yang memang berjasa banget untuk menangani dari virus COVID-19 ini. Oke, dan sedikit update dulu kali ya, mungkin untuk pemirsa bertanya-tanya sekarang tuh seberapa gitu jumlah positifnya ya. Yang tadi Jihan baca itu kita udah sampai di 98.000 kasus sekian. Wow, itu besar banget loh pemirsa. Hati-hati ya pemirsa ya. Hati-hati ya. Dan ini adalah harapan kita bersama, semoga jumlahnya tidak bertambah lagi. Kalau bisa merosot semerosot-merosotnya, biar cepat selesai dan kita tidak menjadi bagian dari penambahan itu. Itu yang harus kita garis bawahi dan itu akan terjadi kalau dari kita sendiri bisa menjaga diri. Betul. Gitu ya. Berarti kitanya harus cerdas dong. Harus cerdas itu dia ya. Oke, dan pastinya untuk pemirsa semuanya jangan lupa untuk selalu menyaksikan kita di Mek.tv atau di YouTube kita di Media Kendari ya. Baik, ngomong-ngomong soal pembahasan kita mengenai tenaga kerja asing yang jadi perdebatan antara masyarakat setempat atau masyarakat lokal kita bersama dengan pemerintah, memang ini cukup menuai pro dan kontra Jian, karena ya seperti kita ketahui mungkin juga salah satu pemicunya karena lagi berada di masa pandemi ini. Betul sekali ya. Dan tadi kita sudah sempat singgung bahwa ada beberapa kesepakatan atau win-win solution yang akhirnya disepakati gitu ya. Itu yang pertama terkait dengan visa
harusnya tuh visa kerja, jangan visa kunjungan. Terus juga diserapnya tenaga kerja lokal ya. Oke. Dan pastinya juga saat ini rekrutmen tenaga kerja lokal itu diambil alih oleh pemerintah. Nah ini lagi nih, ada lagi yang pro dan kontra lagi nih ya kan. Ada beberapa pihak yang menolak si nota kesepakatan. Aduh sampai susah ngomongnya ya. Belibet nih pemirsa. Ini sampai belibet ini ya. Nota kesepahaman tersebut bahkan melakukan ada yang namanya pemalangan jalan. Tuh. Aduh, parah nih ya kalau udah sampai pemalangan jalan ini, tapi pasti ada alasannya, Jihan. Ya, betul. Itulah butuh namanya transparan sebenarnya, biar tidak ada hal yang memang ini bisa menyulitkan bukan hanya untuk orang lain tapi bahkan diri kita sendiri. Betul sekali ya. Dan terkait pemalangan jalan ini tuh karena mereka menginginkan agar perekrutan karyawan tuh kayak awal lagi gitu, diambil alih oleh perusahaan, jangan diambil alih oleh Pemda setempat, dalam hal ini Konawe, seperti itu. Oke, itu pun juga dari pihak pemerintah, Wakil Bupati Konawe yaitu Bapak Gus Litopan Sabara secara tegas menolak cara-cara yang telah dilakukan karena sebelumnya terjadi dugaan pemungutan liar. Ini jumlahnya cukup besar ya. Wow ya. Karena mulai dari 3 sampai 7 juta per orang dari setiap calon pelamar kerja di PT VDNI dan PT OSS. Oke, jadi mungkin kalau dari Pemda ya, Pemda setempat itu tidak menginginkan ada pungli lagi, makanya diambil alih oleh Pemda setempat ya. Oke, namun pemirsa, mungkin untuk Anda semua juga yang menjadi bagian dari pelamar kerja lokal gitu ya, kita mungkin untuk Anda yang lagi menonton untuk acara ini, sebelum mengambil satu keputusan yang membuat Anda mungkin bisa menyesal ke depannya, coba dicari dulu pemicunya apa, atau mungkin bisa lebih aware dengan apa yang lagi terjadi, biar kita nggak mendengar asal-asalan, mendengar dari telinga kiri, telinga kanan. Apalagi kan kalau lagi emosional orang, ya yang ada hal-hal yang sesuai dia mau itu yang diambil ya. Takutnya seperti itu. Iya, jadi untuk mencegah sekali lagi informasi yang salah ya kan, mendingan langsung aja datang gitu, pengen tahu ini kira-kira apa aja yang dibutuhkan, seperti itu ya. Mending dapat informasi langsung dari informasi yang valid atau informasi yang resmi gitu, daripada mengambil berita yang mungkin belum terpercaya sumbernya. Betul sekali, itu deh yang paling penting ya. Oke pemirsa, kalau begitu kita simpan dulu sedikit ya tentang tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja lokal. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk berita selanjutnya ya. Oke. Ini datangnya dari pemerintahan di Kolaka Timur yang tetap berjalan meski dengan beberapa pembatasan sesuai standar protokol kesehatan. Kira-kira seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Di tengah pandemi COVID-19, banyak wilayah khususnya di Sulawesi Tenggara yang cukup merasakan dampak yang cukup memprihatinkan. Namun, di kondisi keterpurukan inilah, dibutuhkan kreativitas pimpinan daerah dan jajaran agar roda pembangunan tetap berjalan meski dengan kondisi yang sedikit berbeda dengan masa aktivitas normal. Kabupaten Kolaka Timur misalnya, hingga saat ini sesuai data gugus tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu wilayah yang cukup aman. Pemda dan masyarakat terus bersinergi sehingga sosialisasi dan kampanye terkait pandemi COVID-19 cukup gencar dilakukan sehingga Kolaka Timur hingga saat ini termasuk wilayah yang cukup aman terkait kasus pandemi COVID-19. Cukup, Pak. Sudah cukup? Iya, boleh? Iya. Pemerintah daerah dalam hal Pak Bupati di setiap saat melakukan kunjungan itu selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa ingat bahwa hari ini kita berada di suasana pandemi, ada hal-hal yang mesti kita harus patuhi dan ikuti, dan itu terus digaungkan. Di samping itu kan kita memang sejak awal mulainya ada COVID, Kolaka Timur ini kan gencar sekali sosialisasi, baik itu melalui poster-poster, pemasangan poster, maupun di media-media digital kita selalu sampaikan himbauan untuk kita patuhi protokol kesehatan. Dan saya pikir karena himbauan-himbauan itu mungkin masyarakat sadar,
Lalu kami kan memang posisi Kolaka Timur secara geografis ada di daerah tengah dataran Sulawesi Tenggara, sehingga memang mungkin masyarakat sadari untuk kurang bepergian keluar untuk keperluan tertentu yang tidak terlalu penting, sehingga memang hal ini bisa memperkecil dampak dari penyebaran COVID-19 itu sendiri di Kolaka Timur, dan alhamdulillah hari ini sudah zero. Meski demikian, Pemkab dan masyarakat Koltim tidak terlena dengan status tersebut, karena mereka paham musibah bisa datang kapanpun, sehingga sikap dan penerapan pencegahan dengan mengedepankan protokol kesehatan cukup ketat diberlakukan di wilayah ini. Akan dalam rangka untuk mengisolasi daripada kuman virus corona ini, karena salah satu penyebarannya adalah sering bertemu, berdekatan, berjabat tangan, bersentuhan, tadi itu potensi. Lebih efektif adalah mereka kita rumahkan untuk tidak sekolah dan tidak boleh keluar dari rumah. Hari ini kita sudah zero semua, baik itu yang terkonfirmasi positif sudah zero, ODP sudah zero, OTG sudah zero, dan PDP juga sudah zero. Jadi secara keseluruhan sudah zero. Walaupun sebenarnya dari kriteria itu tidak bersamaan zeronya. Kalau yang terkonfirmasi positif itu kurang lebih sejak tanggal 8 Juli sudah zero. Kalau ODP dan OTG itu kurang lebih sekitar minggu lalu, ya kurang lebih sekitar tanggal 13-15an itu baru zero. Hingga rilis gugus tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara, pertanggal 22 Juli 2020 tercatat Kolaka Timur pada posisi zero kasus untuk semua kategori pasien COVID-19, dan hingga saat ini pula Bupati bersama jajaran tetap konsisten memperketat penerapan standar protokol kesehatan di sekitar lingkungan masyarakat, khususnya ruang-ruang publik. Tim Liputan, Mikdot TV melaporkan. Oke, baik pemirsa, untuk di Selamat Pagi Sultra, untuk berita selanjutnya, ini dari dunia pariwisata, di mana ini lagi mengalami dampak serius, karena mungkin ya semua sih sebenarnya terdampak dari pandemi ini. Dunia pariwisata memang mengalami dampak serius atas musibah pandemi COVID-19 belakangan ini. Dan seperti apa berita selengkapnya kita saksikan bersama. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka. Bertempat di salah satu hotel di Kolaka, Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka menggelar BIMTEK Sadar Wisata dengan menghadirkan para pengelola desa wisata dan sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini bertujuan selain untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kepariwisataan, juga dalam rangka menghadapi era new normal yang tentu memiliki aturan dan ketetapan baru terkait standar pelayanan dan fasilitas yang harus diterapkan di setiap objek wisata yang akan membuka akses kunjungannya. Kegiatan ini sendiri dibuka oleh Asisten 3 Kabupaten Kolaka, didampingi oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, Zulkarnain Mansur mengucapkan agar industri pariwisata segera menggeliat kembali, namun dengan harapan wajib menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan BIMTEK Sadar Wisata ini yang pertama tentunya karena saat ini adalah kondisi COVID-19, kita berharap bahwa setelah instruksi Bupati dan sudah melewati prakondisi, kita melakukan BIMTEK Sadar Wisata karena kita berharap ke depannya destinasi wisata atau industri pariwisata di Kabupaten Kolaka ini sudah mulai menggeliat dengan kewajiban tetap mengikuti protokol kesehatan atau protokol COVID yang insya Allah kita akan budayakan atau menjadikan kebiasaan baru ya, dalam tatanan kehidupan kita secara umum termasuk di destinasi wisata. Misalnya seluruh pengelola dan pengunjung wisata wajib menggunakan masker, kemudian wajib menjaga jarak, dan tentunya juga kita berharap
selalu mencuci tangan. Ini yang paling utama tentunya kita harapkan dengan adanya BIMTEK Sadar Wisata. Kemudian yang kedua tentunya juga kita berharap di destinasi wisata atau industri pariwisata secara umum seluruh komponen wajib hukumnya untuk mengikuti protokol COVID, ya. Baik itu pengelola, pelaksana di lapangan, dan seluruh pengunjung tentunya diharapkan untuk tertib dan disiplin untuk mengikuti protokol COVID. Sementara itu dalam kegiatan ini, Ahmad Nisar selaku pemateri utama menyajikan konsep sadar wisata dan sabta pesona dalam materi yang dibawakan. Ya, komitmen yang harus dibangun, kemudian buat master plan. Pemateri juga menegaskan pentingnya para pengelola objek wisata memahami standarisasi atau persyaratan pembukaan sejumlah objek wisata di masa pandemi COVID-19. Jadi ada leveling kalau di tingkat gubernur. Kalau dia memilih, ini pakai mantra mengajukan ini penyimpanan pasar. Ini Wakatobi butuh tahu. Materi yang disajikan dalam BIMTEK ini secara garis besar terkait konsep sadar wisata, sabta pesona, dan new normal kepariwisataan dengan mengambil dasar peraturan pemerintah pusat dan daerah. Ketika dia masuk, kan untuk steril semua kondisi badan dan barang-barang itu hanya di titik awal. Sementara dia akan berwisata di situ selama 3 jam. Kuatkan di sisi agronya. Gak usah lagi wisata baharinya diperkuat. Sama lah di level pemerintah daerah. Lanjutan. Kalau tidak berkelanjutan, patah tengah jalan. Tim Liputan Make.TV melaporkan. Itu yang harus ditanamkan dulu. Oke pemirsa di Selamat Pagi Sultra untuk di pagi hari ini. Tadi barusan saja kita menikmati sarapan pagi. Dan semoga juga pemirsa di rumah tidak lupa untuk sarapan pagi hari ini. Biar punya energi untuk menyambut hari Senin. Hari ini tetap semangat pagi. Betul sekali ya. Ayo sarapan atau mungkin ada yang baru bangun kali ya. Atau ada yang mau dibawakan sarapan dari kita berdua nggak bisa? Nggak bisa kan, kita masih di sini. Kita hanya bisa ngasih sarapan, tapi sarapannya dalam bentuk berita. Dalam bentuk berita pastinya ya. Ini salah satunya adalah kenormalan baru di banyak wilayah Amerika Serikat membawa tantangan tersendiri. Baik pemirsa, dan tentunya kita akan menyaksikan berita selengkapnya, tapi kita jeda iklan dulu. Sobat, karantina, isolasi diri, dan physical distancing merupakan anjuran yang diberikan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Selama masa karantina atau isolasi diri berlangsung, ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, bukan berarti kita jadi bermalas-malasan. Sebaliknya, walaupun berada di rumah, kita tetap perlu melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita juga perlu mengkonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Berikut ini merupakan tips makanan bernutrisi selama karantina atau isolasi diri yang disarankan oleh WHO Eropa. 1. Buat rencana. Sejak wabah COVID-19, banyak kasus dengan berbelanja berlebihan atau disebut panic buying. 2. Bersikap strategis atas penggunaan bahan. Prioritaskan produk segar, gunakan bahan-bahan segar, dan bahan yang memiliki umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. 3. Siapkan makanan buatan rumah. Jika di hari biasanya, banyak orang sering tidak punya waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri, kini saat melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan memasak makanan sendiri. 4. Manfaatkan pilihan pengiriman makanan. Meskipun makanan buatan sendiri harus diprioritaskan, namun, tidak ada salahnya jika sekali-kali ingin membeli masakan restoran. 5. Waspada ukuran porsi. Berada di rumah dalam waktu yang lama, terlebih tanpa melakukan aktivitas apapun, dapat menyebabkan kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan berat badan bertambah. 6. Ikuti praktik penanganan makanan yang aman. Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting untuk mengikuti praktik kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit bawaan makanan. Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik meliputi 1. Jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak. 2.
memisahkan makanan mentah dan yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan produk segar. 3. Masak makanan sampai tuntas. 4. Jaga makanan pada suhu yang aman, baik di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Masih di Selamat Pagi Sultra dan juga masih bersama kita berdua yang setia menemani pemirsa di hari ini, hari Senin awal minggu ya. Kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan ke pemirsa semuanya untuk menyaksikan kita mulai dari jam 8 pagi di Mac.tv. Atau bisa juga di channel YouTube kami ya, di Media Kendari, silakan saksikan di sana. Cara menikmati dan juga menyejukkan berita zaman sekarang mudah. Betul. Sambil tiduran bisa. Benar. Ya kan? Karena orang sekarang kalau menikmati atau mengupdate satu berita, nonton itu nggak perlu harus di TV. Oke. Tapi dari smartphone juga bisa. Jadi sambil tiduran. Tapi kalau saran jangan tiduran karena itu bisa membuat mata Anda tidak sehat. Oke ya, dan pastinya seperti yang tadi Imo juga sudah bilang ya, dimanapun sekarang udah bisa nonton kita ya. Karena setuju. semuanya sekarang melalui smartphone. Dan pemirsa sekali lagi jangan lupa di Mac.tv tiap pagi di streaming dari pagi sampai pagi lagi. Ya karena memang banyak banget berita-berita kita, makanya untuk itu pemirsa jangan lupa untuk di follow semua sosial media kami untuk mengupdate semua berita-berita dari Media Kendari, dari Mac.tv pastinya. Untuk itu di follow dari sekarang biar nggak ketinggalan. Kalau sekarang ya bakal kita kasih informasinya, mungkin untuk ibu-ibu yang sebentar lagi di dapur lagi menggoreng, ini agak cukup tegang, ya kan? Tolong disingkirkan dulu benda tajamnya yang di depan, ya, biar dengarkan baik-baik dan tidak mengambil satu tindakan yang bisa membuat mungkin sarapan Anda hari ini terasa pahit. Oke, terasa hambar ya. Kalau pahit masih ada rasanya, kalau hambar tuh udah nggak enak sekali ya. Oke, jadi ini masih terkait dengan tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja lokal ya kan, yang ada di Konawe sana ya kan. Jadi Wakil Bupati mengancam akan mengerahkan seluruh lapisan masyarakat Konawe untuk menolak rencana penolakan tersebut ya, terkait penolakan gimana kalau misalnya rekrutmen tenaga lokal itu diambil oleh si perusahaan itu lagi. Oke, gitu. jadi memang ini ada aturannya dari pemerintah sendiri adalah untuk gimana caranya untuk perekrutan ini yang kemarin dikoordinir langsung oleh perusahaan tersebut sekarang diambil alih oleh Pemda, dan semoga ini menjadi langkah yang baik sebenarnya untuk masyarakat lokal kita khususnya. Betul. Jadi tidak ada yang dirugikan. Tepat sekali ya, dan Pak Gusli ya ini mengingatkan dan juga menginginkan agar tidak ada satupun oknum yang mengatasnamakan masyarakat Konawe untuk melakukan aksi penolakan penerimaan tenaga kerja lokal di Morosi. Oke, nah terlepas dari semua itu juga nih pemirsa, ini akan menjadi tantangan besar untuk instansi terkait ya mengenai dari perekrutan ini, soal keberadaan tenaga kerja asing di bumi Anoa tercinta ini, yang dimana akan legalitas mereka jika masuknya 500 tenaga kerja asing asal tirai bambu harus menggunakan visa kerja dan bukan visa kunjungan. Oke ya, dan harusnya nih ya, harusnya hal ini juga berlaku untuk tenaga kerja yang memang sudah duluan datang ke sini nih gitu ya. Jangan visa kunjungan, sebaiknya itu memang visa kerja. Visa kerja. Ya, gitu. Tapi kalau menurut saya sih memang harus ada transparansi antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri, karena memang ini perdebatan kan timbul karena simpang siur beritanya. Iya benar. Ya kan, apakah benar adanya tenaga kerja asing yang datang mereka benar-benar mengikuti SOP, ya kan? Seperti kalau memang berkunjung di sini untuk kerja, yang harus digunakan adalah visa kerja, bukan visa kunjungan. Karena pemirsa harus tahu juga bahwa setiap visa itu, visa kunjungan, visa kerja itu masing-masing beda aturannya. Punya jangka waktu yang berbeda. Punya jangka waktu yang berbeda. Betul Jadi sekali. itu harus dipahami yang pertama. Kalau sudah paham, mungkin bisa mengambil satu langkah juga untuk gimana menyikapi keadaan sekarang, dan juga tidak melakukan hal-hal yang mungkin bisa merugikan Anda sendiri juga. Betul sekali ya, dan pokoknya nih untuk pemirsa mungkin ya yang juga mungkin mengikuti proses rekrutmen ini ya kan ya ikutan juga mungkin semangat, jangan lupa berkas-berkasnya dilihat, jangan sampai ada yang tercecer juga ya Imo ya.
biasanya tuh suka apa ya, kalau misalnya ngurus-ngurus kayak rekrutmen kayak gini tuh kita suka linglung gitu loh ya. Dan jangan lupa untuk diperiksa kira-kira ini kartu keluarga Anda atau kartu keluarga orang gitu ya. Itu mungkin jangan sampai ya. Jangan sampai, itu Oke. salah satu jadi pemicu tidak diterimanya berkas Anda. Jangan kan diwawancara, berkas aja nggak lolos. Itu dia, nanti nyala-nyalahin lagi. Nanti ya. nyala-nyalain lagi. Harus lebih aware sih sebenarnya dengan apa yang kita kerjakan pemirsa. Mau sekecil apapun itu, kalau kita aware, insya Allah akan fokus dengan kita kerja secara baik gitu. Oke ya, dan pastinya juga untuk pemirsa ini kita ingetin lagi berdua untuk tetap semangat ya menjalani aktivitas di hari ini. Jangan sampai ada yang ngantuk-ngantuk ya. Oke. Karena kita masih punya beberapa berita nih Imo ya. Kita punya berita mancanegara. Ini dari distributor langsung dari VOA. Oke. Dan tentunya ini pemirsa sangat menunggu tentunya untuk berita mancanegara terkait dari berita-berita spesial untuk Anda semua. Oke, dan ini kita sebelum ke beritanya, kita sedikit kasih bocoran dulu kali Imo ya. Boleh. Oke, ini tentang kenormalan baru di banyak wilayah Amerika Serikat yang membawa tantangan tersendiri. Wah, kira-kira seperti apa tantangannya nih Mo? Seperti tantangannya ya. Penasaran kan? Penasaran kan? Kita lihat nanti ya. Pelacakan kontak atau contact tracing di Amerika Serikat lebih banyak dilakukan secara manual karena penggunaan data seluler saja dikhawatirkan mengusik privasi warga. Along with the contact tracers of the 300 hires, we've actually gone from 25 in that epidemiology program pre-COVID to 100 to now 500. We're in the prevention business. We want to prevent people from getting sick in the first place by identifying where they are, identifying who's testing positive, and then certainly trying to interrupt transmission. COVID-19 symptoms can take up to 2 to 14 days to develop. Tapi dengan lonjakan kasus positif COVID-19, pelacak kontak di sejumlah dinas kesehatan mengaku kewalahan. There's been plenty of people who have broke down and cried because they thought they were going to lose their jobs. And they don't want to give any kind of information that we don't already have in our hands. Belum lagi banyaknya misinformasi soal COVID. We are not concerned with politics here. We're concerned with helping the community. We're concerned with science and hard facts. You're almost a counselor at times when you're talking to people. You try to let them know that, hey, you're going to be okay and we're going to make it through this. Pelonggaran PSBB juga meningkatkan permintaan akan sejumlah penyanitasi ruangan. Apakah yang menggunakan teknologi seperti sinar ultraviolet atau yang menggunakan teknik-teknik konvensional seperti pengasapan dengan cairan beralkohol. Seperti penyemprot disinfektan yang diproduksi Goodway Technologies di Stamford, negara bagian Connecticut. If you can recall back in March and April, all of those essential food and beverage businesses were cranking away to make product. That's where the initial demand came for the BioSpray sanitizing system. So now the pendulum has swung and the BioSpray system is being utilized in all sorts of non-traditional areas that we've sold into. So restaurants, doctor and dentist offices, retail stores, are all among the typical customers that we now are getting calls from. Permintaan juga meningkat untuk robot penyanitasi. We made WALL-E from the movie WALL-E. Di sebuah rumah sakit di Des Moines, Iowa misalnya, kini ada WALL-E, robot pembasmi kuman. Robot dikerahkan karena sulit mencapai akurasi serupa dengan tenaga manusia. Saat WALL-E membersihkan ruangan yang tadinya digunakan merawat pasien, staf diminta keluar ruangan dulu. Robot was on currently right now, and we open the door up with this sign right here. It would actually stop the robot from working correctly, and then the robot was shut down so you could enter safely. Lalu ada robot pembersih lain diberi nama Rosie, seperti nama robot dalam kartun The Jetsons. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Oke pemirsa, kita masih di luar negeri atau mancanegara ya. Ngomong-ngomong soal berita mancanegara, ini ada laporan langsung dari distributor VOA ngomongin soal cloning diri atau ini penciptaan robot untuk menyerupai diri kita ya. Pemirsa, bayangkan coba bila Anda bisa memiliki kembaran atau cloning diri secara digital. Ini ada sebuah perusahaan di San Francisco yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu setiap orang ya untuk membuat replika digital diri sendiri.
Dan kira-kira seperti apa beritanya? Yuk kita saksikan laporan langsung dari Helmi Johannes dari VOA. Hello, I'm a digital version of Dr. Deepak Chopra. Soon, I can go with you everywhere you go. I'll be inside your phone, ready at any time to serve you. Pakar kesehatan alternatif Deepak Chopra menjangkau jutaan orang lewat buku-bukunya dan penampilannya di televisi. Tapi Anda tidak bisa minta bantuan sang dokter saat membutuhkannya. Kini ada Digital Deepak, perangkat kecerdasan buatan seperti Siri atau Alexa yang punya lebih banyak kepribadian. Pasalnya, ia dilatih oleh Deepak Chopra yang asli untuk berkomunikasi dan memberikan bimbingan seperti dokter. Digital Deepak dibuat oleh Yayasan AI dan menjadi pelopor dalam dunia kecerdasan buatan yang kini semakin padat. Our mission is to build a better world by giving each of us our own AI that works exclusively for us. Jadi, seluruh 7 miliar penduduk bumi akan memiliki kembaran digital. We're not looking to replace people with AI. We're looking to give them an extension that can take their purpose, their mission, their ideas, their memories forward in time and out into the world in a bigger way. Your AI can go into the world and discover things or discover people that you don't have time or access to and bring these back to you. Dalam KTT Kaum Muda, perusahaan ini menunjukkan kecerdasan buatan pribadi yang dibuat berdasarkan para delegasi konferensi yang melakukan diskusi dan saling belajar. My name is Kim Hyuk Kim. I am North Korean. And I'm determined to help spread democracy in my country. It would be a shame if just a few people in the world ended up with the most powerful AI. That's the path we might be on right now in the world, and we're really looking to correct that. Media sosial mungkin akan sangat terpinggirkan saat kecerdasan buatan atau AI pribadi semakin meluas penggunaannya. Dan saat mayoritas orang sudah memiliki kembaran AI pribadi, maka hal itu diperkirakan akan mengubah secara drastis cara kita berkomunikasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Hai Sobat! Jaga kebersihan salah satu upaya dalam mencegah terjangkitnya penyakit bagi masyarakat, apalagi penyakit menular. Tindakan kebersihan bisa untuk kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari kotor seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja. Untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah, kita lakukan dengan membersihkan halaman dan mari biasakan diri dengan pola hidup bersih. Nah, kebersihan diri dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, bersih pangkal sehat, cegah corona dengan budaya hidup bersih. Sultan cerdas untuk negeri. Balik lagi masih di Selamat Pagi Sultra pemirsa, dan semoga kalian semuanya masih semangat dan juga terus menyaksikan kita karena masih banyak informasi yang bakal kita kasih di hadapan Anda semua tentunya di layar kaca Anda.
jangan pindah-pindah frekuensi, jangan pindah channel ya, tetap di Selamat Pagi Sultra. Oke, dan tadi barusan kita menyaksikan ada berita yang cukup menarik nih Imo ya. Soal cloning diri. Cloning diri nih, wow, sekarang tuh makin keren ya. Jadi mungkin untuk Anda yang mau memberdayakan diri Anda atau mungkin ingin mengawetkan diri Anda dalam bentuk digital. Sekarang sudah ada satu perusahaan dari Amerika, dari San Francisco ya, yang membentuk cloning diri ini ya dari kecerdasan buatan. Jadi mungkin untuk Anda, kita nggak tahu nih ya kapan-kapan bisa membuat cloning diri gitu ya, semirip diri kamu atau diri Anda gitu ya. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau misalnya aku sih pribadi, kayaknya aku udah mendapatkan itu sih, Boy ya. Oh, udah ada replikanya. Udah ada lebih ke cloningan sih sebenarnya ya. Udah ada ke cloningan sendiri. Itu kalau misalnya untuk Jihan ya, itu kamu tau Kylie Jenner? Aku tuh merasa kalau kamu tuh ngomong seperti ini, gitu sih? Iya, bukan ke Kylie Jenner-nya yang saya pikirkan. Mungkin kalau pemirsa ingin lihat replika dari Jihan, kalau zaman-zaman SMP dulu ada edisi di mana kita harus jalan-jalan di museum gitu. Jangan dong Pak, kan sekarang eranya digital gitu, jadi memang cloningan juga harus digital. Kalau aku bukan cloningan, tapi emang mirip banget sama Kylie Jenner. Oh, sampai kemarin sebenarnya Indomie itu piring aku sebenarnya. Oke, baiklah pemirsa ya, kita hilangkan dari kehaluan ini, kita fokus dari perusahaan ini yang memang mungkin jika Anda tertarik ya untuk bisa membuat cloning diri, ini bisa langsung jalan-jalan ke Francisco. Tapi kalau bisa jangan sekarang. Karena masih pandemi, pemirsa, penting untuk bisa membuat replika diri kita, tapi lebih penting lagi jadi diri sendiri. Wah, itu dia quote of the day ya. Lebih penting menjadi diri sendiri. Yes, ya kalau jadi diri sendiri kita nggak ada tekanan apa-apa, mau ngelakuin apapun karena diri kita sendiri jadi ayo enak-enak aja gitu. Iya, betul sekali ya. Apalagi sekarang zaman sosial media kan, kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Ini sebenarnya diri kita tuh yang ada di sosial media kah atau yang di dunia nyata, real life gitu. Iya, jadi ya sudahlah. Semoga tekanan-tekanan orang nggak terlalu banyak ya. Benar. Apalagi untuk Anda yang setiap hari itu ketemu aktivitas bejibun, yang paling penting dibutuhkan adalah semangat, tenaga, dan juga imun harus selalu sehat. Oke, dan jangan Positive lupa. thinking. Terakhir, itu baru aku mau ingetin. Kok kita bisa connect gitu sih? Harusnya tadi aku ke negatif ya, ke positif ya. Jangan dong ya. Oke, baiklah pemirsa semuanya di Selamat Pagi Sultra, sepertinya kita harus undur diri. Tapi jangan sedih karena Selasa sampai selanjutnya kita akan ketemu. Oh ya, kita ingatin juga tetap jaga kesehatan karena nanti insya Allah di tanggal 31 ya. Insya Allah kita akan merayakan Idul Adha. Sayang dan gak lucu kalau Idul Adha tapi udah sakit. Iya bener ya. Yang lain lagi pada makan-makan gitu, tapi kamunya kerebongan alias selimutan di kamar gitu ya. Jadi jaga kesehatan ya pemirsa semua. Dan semoga untuk cuaca kita di Kota Kendari ini udah hilang pancarobanya, udah kembali normal untuk cuaca. Sekarang masuk panas-panasan lagi sekarang ya, summer. Udah masuk summer ya, biasanya kalau udah summer ini berhubungan sama yang namanya cinta. Ngomongin soal cinta, pemirsa mungkin kita tidak akan saling connect, perasaan kita tidak akan sampai ke pemirsa jika Anda tidak mengikuti sosial media kita atau jika Anda tidak menonton acara ini. Betul sekali ya. Nah, jadi diingatkan untuk pemirsa semuanya, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Selamat Pagi Sultra Senin sampai Jumat jam 8 pagi di Mac.tv atau bisa langsung ke YouTube channelnya aja di Media Kendari, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya juga di Media Kendari.com. COM. Oke, fanpage Facebook juga Media Kendari. Jangan lupa pemirsa semuanya. Semakin Anda mengikuti semua lini sosial media dari Media Kendari, selangkah lagi kita semakin dekat. Oh wow, tinggal tunggu jadian aja kita ya. Oke pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Selamat Pagi Sultra. Semoga informasi-informasi yang kita hadirkan di layar kaca Anda semua punya manfaat dan juga bisa membuat Anda semangat untuk menikmati menyambut hari Senin hari ini, starting this week. Betul sekali ya. Oke, kalau begitu kita juga akan memulai kembali aktivitas yang lainnya. Setelah siaran kita akan langsung melanglang buana lagi pastinya. Dan terima kasih untuk pemirsa semua yang sudah menonton kita berdua dari jam 8 tadi. Terus juga buat teman-teman nih para kru, terima kasih ya kan. Semua kru kerabat kerja, semangat ya, sesemangat pagi hari ini tentunya. Selamat beraktivitas pemirsa semuanya, kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Have a nice day pemirsa. Bye.